Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi dari kelas 11 MIPA 4 absen 24. Nah, di sini saya akan membahas mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita tentunya bagi para wanita normal pada setiap bulannya akan mengalami siklus menstruasi, akan tetapi pada setiap wanita tentu memiliki siklus yang tidak sama. Ada beberapa wanita yang memiliki siklus menstruasi yang rutin 20 hingga 30 hari pada setiap bulannya, ada juga yang lebih lambat dan lebih cepat dibandingkan dengan hal itu. Perbedaan tersebut tentu dikarenakan oleh adanya proses yang berbeda pada setiap rahim wanita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menstruasi? Menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim dan keluarnya darah dari organ kelamin wanita yang terjadi secara berkala dan terjadi pada wanita yang telah pubertas. Menstruasi akan terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari, namun ada juga yang lebih. Nah, siklus menstruasi itu ada 4 fase, di mana yang pertama yaitu fase menstruasi, biasanya terjadi sekitar 3-7 hari, akan tetapi kemungkinan dapat lebih. Nah, yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Biasanya terjadi sekitar 11-17 hari, tergantung dari siklus menstruasi setiap wanita, pada umumnya terjadi selama 16 hari. Nah, yang ketiga yaitu ovulasi, biasanya terjadi 14 hari. Dan yang keempat yaitu fase luteal, terjadi selama 11-17 hari, akan tetapi rata-rata yang dialami oleh para wanita dapat mencapai 14 hari. Nah, yang pertama yaitu fase menstruasi. Dalam siklus menstruasi yang umumnya akan terjadi pada setiap bulan, dialami oleh wanita normal, merupakan suatu tahap siklus menstruasi yang paling utama. Fase ini akan terjadi dengan adanya sel telur dikeluarkan oleh ovarium tidak kunjung dibuahi, sehingga mengakibatkan kadar hormon progesteron dan juga estrogen menurun, sehingga pada saat yang bersamaan lapisan rahim yang telah menebal untuk persiapan terjadinya kehamilan akan meluruh karena sudah tidak dibutuhkan dan akan keluar dari rahim sebagai menstruasi. Selain dalam bentuk darah, lendir serta di jaringan rahim juga ikut dikeluarkan melalui vagina. Pada setiap orang mengalami fase ini biasanya akan mengalami beberapa hal yang pada setiap orangnya akan berbeda-beda, seperti payudara yang akan terasa nyeri dan kencang, suasana hati yang sangat mudah berubah-ubah, perut kembung, kram perut, lebih sensitif dan mudah marah, sakit pinggang, dan lain-lain. Pada fase praovulasi, kelenjar hipofisis akan mengeluarkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone, di mana hormon FSH itu berfungsi untuk pematangan folikel. Lebih tepatnya, dari folikel primer akan berubah menjadi folikel sekunder. Di dalam folikel sekunder ini, manfaat salah satunya yaitu untuk mengeluarkan estrogen. Hormon estrogen yang dibentuk dari folikel sekunder akan mempengaruhi hipofisis anterior untuk membentuk hormon LH, sehingga terjadi peningkatan LH karena hormon estrogen juga meningkat, di mana fungsi LH itu sebagai penghancur follicle degrowth untuk mengeluarkan sel telur atau disebut fase ovulasi. Sel telur yang keluar tadi akan ditangkap fimbriae dan akan berjalan ke tuba Fallopi untuk menunggu dibuahi oleh sel sperma. Masa hidup dari sel telur ini sangatlah singkat, yaitu hanya sekitar 24 jam. Dalam fase ini merupakan fase yang paling memungkinkan untuk terjadinya kehamilan. Akan tetapi, sel telur akan mati apabila dalam waktu sekitar 24 jam sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Biasanya ketika fase ovulasi akan terjadi keputihan yang lengket serta kental dengan warna bening mirip seperti putih telur. Selama sel telur masih di tuba Fallopi, folikel degrowth yang mengeluarkan sel telur akan berubah menjadi corpus luteum yang tidak ada sel telurnya. Corpus luteum berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron, di mana berguna mempertebal dinding endometrium. Sedangkan hormon FSH dan LH akan menurun yang disebabkan karena peningkatan progesteron dan estrogen, serta disebabkan karena sudahnya pematangan folikel. Oleh karena itu, hormon FSH dan LH tidak berfungsi.
Jika ovum dibuahi oleh sel sperma, maka endometrium akan menebal. Nah, endometrium berfungsi sebagai melekatnya hasil konsepsi nanti. Sehingga hormon progesteron pun nanti akan mengirimkan sinyal ke kelenjar hipofisis untuk tidak membentuk hormon FSH. Tetapi jika tidak dibuahi oleh sel sperma, maka corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans, di mana corpus albicans ini tidak merangsang hormon progesteron dan estrogen sehingga terjadi peluruhan endometrium. Nah, siklus ini akan terus berulang dari fase menstruasi sampai ke fase luteum atau pasca ovulasi. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.